Halo Sobat Pedia. Masih ingatkah kalian tentang lumpur lapindo? Ya, lumpur lapindo yang berada di Sidoarjo sudah hadir sejak 29 Mei 2006 dan menjadi salah satu sejarah kelam untuk negara Indonesia. Terhitung hampir 17 tahun lumpur lapindo telah menenggelamkan ribuan rumah masyarakat saat itu. Adapun semburan lumpur lapindo tersebut masih belum berhenti dan belum bisa diprediksi kapan berhentinya. Sejumlah ahli geologi memperkirakan fenomena semburan masih akan berlangsung lebih dari puluhan tahun. Lumpur lapindo sebelumnya dikenal dengan bencana alam yang melibatkan aliran lumpur panas. Namun, kini mengungkap potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kira-kira apa sajakah itu? Yuk, ikuti kita terus. Tapi nih Sobat Pedia, sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi dari Kata Pedia. Di lumpur lapindo tersimpan harta karun logam tanah jarang, rare earth, yang kini diburu dunia. Logam tanah jarang adalah kelompok logam yang langka dan memiliki sifat-sifat unik. Mereka memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri, termasuk teknologi tinggi, elektronik, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pertahanan. Rare earth memang tidak mudah ditemukan di permukaan bumi. Ia berada di dalam bumi dan proses untuk mengolah logam-logam tersebut cukup rumit. Sebab itu, orang banyak menyebut tanah jarang. Sebaran logam tanah jarang tidak merata. Dengan kata lain, hanya sedikit wilayah di dunia yang memiliki logam tanah jarang di lokasi yang berkelompok. Dikutip dari Pusat Sumber Daya Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, logam tanah jarang sudah ditemukan sejak abad ke-18. Sejak saat itu, para peneliti berlomba-lomba menemukan jenis unsur logam yang terkandung di dalamnya. Di dalam tanah jarang, menyimpan unsur yang sangat langka atau keterdapatannya sangat sedikit dan umumnya berupa senyawa kompleks fosfat dan karbonat. Seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan material, unsur tanah jarang semakin dibutuhkan, dan umumnya pada industri teknologi tinggi. Di Indonesia mineral mengandung unsur tanah jarang terdapat sebagai mineral ikutan pada komoditas utama terutama emas dan timah alfial yang mempunyai peluang untuk diusahakan sebagai produk sampingan yang dapat memberikan nilai tambah dari seluruh potensi bahan galian. Potensi endapan emas aluvial tersebut relatif melimpah dapat dijumpai tersebar di sebagian pulau-pulau besar di Indonesia. Sedangkan pada jalur timah Asia Tenggara yang mengandung sebagian besar sumber daya timah dunia melewati wilayah Indonesia mulai dari Kepulauan Karimun, Singkep sampai Bangka dan Belitung merupakan potensi strategis yang dapat memberikan kontribusi besar kepada pembangunan nasional. Penggunaan logam tanah jarang sangat luas dan erat kaitannya dengan produk industri teknologi tinggi, seperti industri komputer, telekomunikasi, nuklir, dan ruang angkasa. Di masa mendatang diperkirakan penggunaan tanah jarang akan meluas. Terutama unsur tanah jarang tunggal, seperti neodymium, samarium, europium, gadolinium, dan nitrium. Potensi besar yang dapat dihasilkan dari komoditas unsur logam tanah jarang khususnya dalam jangka panjang, di mana teknologi terus berkembang pesat, memerlukan ketersediaan bahan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan berbagai pertimbangan yang tidak semata soal keekonomian. Peluang jangka panjang dan untuk pemenuhan bahan industri teknologi tinggi seperti baterai kendaraan listrik akan dikembangkan di Indonesia. Maka produk sampingan berupa mineral-mineral yang mengandung logam, unsur tanah jarang tersebut dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan industri baterai listrik nasional. Apa saja manfaat rare earth? 1. Teknologi. Rare earth memiliki berbagai manfaat dalam dunia teknologi. Logam tanah jarang sering dimanfaatkan sebagai penyempurna produk teknologi. Dalam hal ini, gadget yang sekarang ini kita miliki pun juga membutuhkan logam tanah jarang sebagai lapisan di bagian layarnya. Selain itu, logam tanah jarang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan neomagnet. Jenis magnet yang satu ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari jenis magnet yang kita ketahui pada umumnya.
Dengan begitu, ada peluang untuk mengembangkan produk dinamo dan juga speaker yang lebih berkualitas dengan adanya neomagnet ini. 2. Otomotif. Tak hanya itu, di dunia otomotif juga mulai dikembangkan mobil hybrid yang dipicu dengan tenaga listrik. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan jenis mobil tersebut tentunya juga membutuhkan rare earth dalam jumlah yang tidak sedikit untuk membuat baterai. Material logam tanah jarang juga sangat penting dalam industri logam, karena dianggap mampu menambah kekuatan dan ketahanan. 3. Militer. Di dunia militer, peralatan yang digunakan untuk berperang memerlukan logam tanah jarang. Berbagai alutsista seperti rudal, satelit, laser, dan berbagai peralatan militer lainnya memerlukan rare earth sebagai komponennya. Peralatan militer yang berupa logam berat juga terkadang diberi campuran logam jenis ini agar semakin kuat. Sebenarnya masih banyak sekali pemanfaatan logam tanah jarang di berbagai kegiatan industri dunia. Hal inilah yang menyebabkan logam tanah jarang menjadi salah satu objek bisnis dengan prospek yang sangat besar. Oke deh Sobat Pedia, itulah tadi beberapa manfaat rare earth pada lumpur lapindo. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini, karena yang menarik hanya ada di Kata Pedia.